malam guys. Malam ini kita akan bertemu dengan dua orang pengusaha. Yang satu bergerak di bidang perhotelan, yang satu bergerak di bidang industri pertanian. Malam ini menjadi sebuah kehormatan tersendiri. Kita ketemu dengan Taisa. Bintang tamu kita adalah Winches. Sebelah sini. Mbak. Oke guys, malam ini senang sekali kita akan menyimak pemikiran beliau-beliau karena beliau adalah pengusaha yang tangguh. Di tengah teror COVID-19, pikiran kita digiring oleh money public bahwa di tengah situasi pandemi perekonomian menjadi hancur. Nah, pentingnya percakapan malam ini di sini di Plaza Senayan bahwa bagaimana kita membuat antitesis bahwa di balik musibah selalu ada berkah. Jadi malam ini kita mau review dan sedikit bertanya-tanya tentang kondisi terkini dari usaha yang dijalankan oleh bapak-bapak yang ada di sini. Jadi untuk mempersingkat waktu kita lebih baik langsung tanyakan saja kepada yang bersangkutan. Terus saya dengan Isa Bapak Isa. Bapak Isa ini memiliki usaha apa? Kebetulan saya banyak bergelut di bidang hospitality, khususnya di bidang perhotelan. Bisa dijelaskan secara bagaimana sih fasilitasnya dan yang lain-lain? Yang saya manage saat ini adalah hotel berbintang 4 dengan fasilitas kamar sekitar 245. Fasilitas makanannya atau F&B-nya ada restoran, ada tematik restoran, ada barnya, ada function room buat acara-acara social event, bisa juga wedding atau acara-acara pertemuan. Dan memang pada saat pandemik ini industri perhotelan itu memang mengalami dampak ya, di mana banyak orang yang tidak bisa keluar, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa ketemu. Nah, itulah kurang lebih yang kami lakukan. Lalu bagaimana Bapak menangani kondisi untuk usaha Bapak? Menanganinya dari keadaan yang sekarang. Semuanya itu namanya blessing in disguise. Jadi setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, pastinya ada hasilnya. Jadi selama pandemik dari 2020 kami sangat terdampak, di mana ekonomi dulu dengan ekonomi sekarang itu sangat berbeda. Ekonomi dulu itu sangat heavy, sangat berat, di mana industri perhotelan itu dilakukan dengan banyak manusia melayani manusia. Tetapi di dalam COVID ini kita belajar bagaimana ternyata kita bisa melakukan efisiensi yang lebih efisien dari sebelum COVID. Sampai sekarang lompatan performance itu boleh dibilang terbaik selama sebelum pandemi. Jadi kalau dulu lompatannya 1, ini malah lompatannya ratusan. Itu barang penting. Kita saja yang menjalaninya juga antara melihat bahwa yang stereotip itu kan bahwa bisnis akan bergeser dan segala macam. Dan memang kuncinya cuma satu, change, berubah. Kalau kita mau berubah, jadi pola yang lama itu sudah tidak dipergunakan lagi sekarang. Yang tadi perlu dengan masa besar tidak perlu lagi, sekarang masa kecil mengelola masa besar juga bisa. Dan bahkan Valen,
Ada saran kepada Pak Isa yang memang spesialis bergerak di bidang dunia bisnis perhotelan. Kecenderungan masyarakat di tengah pandemik saat ini bahwa kita tidak lagi bisa refreshing bertamasya ke hotel. Ini tentunya mindset yang memang harus digeser, bahwa sekalipun di tengah pandemik kita perlu relaksasi, berlibur ke hotel bersama keluarga. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak Isa? Prinsip bisnis hotel itu adalah cleanliness dan spotless. Apa artinya? Kebersihan dan tidak ada kotoran. Jadi pada saat terjadi COVID, kami belajarnya lagi melebihi itu. Jadi yang dulunya udah belajar bersih dan segala macam, sekarang lebih bersih dengan adanya kriteria-kriteria dinamakan CHSE. CH itu Clean, Health, Sustainable, dan Environment. Jadi harus bersih, harus sehat, harus berkelanjutan, dan untuk lingkungan. Jadi kalau dulu kita bersihnya untuk kita aja, tapi sekarang bersihnya lebih besar, dan itu yang membuat orang kembali. Dengan kepercayaan itu yang kita tawarkan, bahwa yang dicari sekarang ini adalah sehat. Sehat itu begitu mahal. Nah, hotel itu adalah tempat sesuatu yang bisa diyakini sebagai tempat untuk berlibur dan sehat. Jadi kalau kita bilang rumah sakit saja yang sudah bersih itu didatengin orang. Gimana kalau hotel yang mirip-mirip rumah sakit tapi lebih bersih? Jadi kalau mau berlibur ya sekarang lah saatnya untuk. Dan tidak kanan Tina, ada sosok yang menurut saya beliau ini lebih kepada visioner ya, pengusaha yang visioner, memiliki lompatan pikiran yang luar biasa dahsyatnya. Namanya Pak Paulus. Beliau selalu menemukan solusi alternatif di tengah kemandegan berbagai sektor usaha. Ada satu hal yang menarik, bahwa di tengah pandemik seperti saat ini, beliau justru merambah ke sektor industri pertanian dengan narasi besar untuk membangkitkan perekonomian kerakyatan, khususnya para petani. Ini luar biasa sekali. Silakan Pak Paulus. Selamat malam, nama saya Paulus Jayadi. Saya Managing Director PT 9 Surya Indonesia. Saya kenal dengan beliau, Pak Isa. Ya. Saya berbisnis dengan beliau sebagai pengelola hotel Swiss Mangga Besar, ya kan. Bahwa saya memasuk laundry ke dia. Dan seperti yang beliau katakan, bahwa tahun ini justru bagi saya itu tahun yang menggembirakan dari hasil saya tahun ini. Jadi saya tidak mengerti kenapa banyak pengusaha ataupun siapapun sekarang ini masih pingsan, masih tertidur atau apa. Tapi bagi saya itu menguntungkan sekali. Dari situ saya juga tahun inilah saya banyak mengembangkan bisnis baru. Salah satunya adalah pertanian untuk jagung. Ya. Kenapa saya mengambil jagung? Karena saya melihat demand yang begitu besar dan kebutuhan yang begitu besar. Ya. Nah, sedangkan orang-orang yang saya kenal, mereka banyak yang masih masih pada pingsan, ya kan? Ini keuntungan bagi orang yang optimis, bagi orang yang bisa melihat peluang, bagi orang yang punya misi dan visi. Dan saya juga memang dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Tuhan mempertemukan saya dengan petani-petani yang luar biasa, yang saya di luar ekspektasi saya dipertemukan juga dengan pribadi-pribadi yang luar biasa. Saya banyak disupport juga sama keluarga saya. Akhirnya inilah yang membuat saya terus maju bergerak, dan tahun ini adalah dari tahun kemarin itu udah tahun emas buat saya, bukan tahun COVID. Nah, itu yang saya lihat. Awal-awal 1-2 bulan pertama, tapi saya sudah lihat mau sampai kapan COVID ini tidak akan selesai, ya kan? Malah yang juga saya pertanyakan, ini anak-anak kapan sekolah? Ini anak sekolah saya nggak sekolah ini, mau sampai kapan? Kan tinggal dibikin mekanismenya. Begitupun juga dengan usaha, mau sampai kapan? Itu yang harus dipikirkan bersama-sama. Nah, bagi sang pemenang itu tidak ada kata mundur. Jatuh maju, maju terus.
maju maupun terseret-seret tapi tujuannya tetap maju. Itu yang membuat nanti Indonesia kita bangkit, pangan kita akan berjaya. Tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya mimpi besar, tapi kenyataan. Saya mengimbau untuk para pengusaha, pemodal, segera berbisnis. Keluarkan uang-uang kalian dari bank untuk berbisnis. Begitupun juga dengan pemerintah. Please, jangan terus paranoid. Menteri Pendidikan bikin mekanismenya anak-anak biar bisa sekolah lagi. Jangan biarkan generasi kita nanti menjadi generasi bodoh, Pak Menteri. Bagaimana orang mau belajar dengan sistem online? Dibikin mekanismenya, dibikin aturannya. Begitupun juga dengan bank-bank. Ayo dukung kembali. Kalau bersama kita pasti bisa maju. Jangan terlena dengan vaksin. Imunitas kita yang diberikan oleh Tuhan jauh lebih berdaya guna dibandingkan vaksin. Ayo, terus bergerak sambil menjaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam Indonesia maju. Luar biasa. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk dua sosok pengusaha yang visioner ini, buat Pak Isa dan Pak Paulus. Next, kita akan berkunjung ke hotel Citadel di Denpasar bersama beliau-beliau yang malam ini sudah menunjukkan inspirasi untuk kreasi pertanian saya. Berkunjung juga ke lahan pertanian Pak Paulus bersama komunitas petani milenial yang ada di Kabupaten Cianjur. Oke, Valentina.